sahabat Healthies, apa kabar? Kita bertemu lagi dalam Hospital Business Program. Program yang membahas secara lengkap tentang bisnis rumah sakit di era new normal seperti saat ini. Namun sebelum para Healthies menonton video ini, jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share. Dan jangan lupa juga untuk membunyikan lonceng agar para Healthies akan mendapat video-video baru yang akan ditayangkan di kemudian hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Para dokter dan Bapak Ibu yang saya hormati, apa kabar? Alhamdulillah, semoga kita semua berada dalam keadaan sehat. Pada sesi pertama, kedua, dan ketiga yang lalu, kita telah berbincang tentang mengetahui dan mendalami 5 modul patient data entry dan memahami 5 modul hospital data serta mendalami 4 modul hospital marketing strategi. Rasanya senang sekali saya Cindy dapat kembali dengan para dokter dan Bapak Ibu manajemen rumah sakit dan klinik sekalian. Di sesi keempat, bincang-bincang bisnis rumah sakit dan klinik bersama Coach Donita Hapari yang juga seorang konsultan bisnis rumah sakit dan master trainer di bidang service excellence dan salesmanship. Menurut Kak Cindy, masih ingat nggak dia menjelaskan itu nggak? Dia tidak menjelaskan obat. Seingat saya dia tidak menjelaskan obat, tapi menjelaskan saya harus menghafal nama bidan yang nama bidan yang mengurus proses melahirkan saya itu harus diingat kayak gitu. Ingat ya Bu, ini nama bidan yang waktu membantu proses melahirkan, dan ini nama bidan yang in charge hari ini, dan itu satu hari itu kita harus ingat gitu, dan itu berulang-ulang mereka mengingatkan. Itu baik. Ya. Itu baik. Dalam artian supaya kalau satu kegiatan atau satu keadaan yang terjadi, pasien tetap mengingat bahwa bidan yang menghandle dia hari itu atau KPPJP, perawat penanggung jawab pasien pada saat itu adalah bidan atau perawat suster bidan dan perawatnya yang ditegak. Bidan dan perawat, itu baik. Tapi menjadi pertanyaannya, dia menyampaikan nggak pada saat dia kasih obat, misal? Tidak. Nah, tidak. Itu tidak. Dalam service excellence atau dalam akreditasi rumah sakit yang kita hubungkan dengan service excellence, dia harus menyampaikan. Dalam artiannya seperti tadi lagi. Selamat siang Bu Cindy, saya Doni. Saya mau bawa obat-obat yang akan Ibu Cindy minum setelah makan siang ini. Yaitu kalau obat ini, karena Ibu mempunyai satu keadaan di lambung, Ibu harus makan 30 menit sebelum makan. Ya, Ibu harus minum obat ini 30 menit sebelum makan atau 30 menit sesudah makan. Oh, itu harus dijelaskan. Oh iya, kayaknya sih iya deh. Itu harus dijelaskan. Kayaknya sih iya deh. Kayaknya iya. Itu, jadi pada saat itu dia menjelaskan. Mereka menjelaskan juga itu. Kayak gitu sih, dijelasin juga sama. Itu bagus. Itu berarti standar sudah dijalani. Iya, standar sudah dijalani. Kemudian misalnya waktu penggantian infus dan sebagainya waktu itu, apakah yang kasih dirasakan waktu itu di infus tidak pertanyaan? Waktu apa? Waktu itu ada di infus nggak di rumah sakit? Ada. Di infus? Iya. Ada. Iya. Pertanyaan saya adalah Kak Cindy yang menghubungi perawat yang tadi atau bidan yang tadi untuk bilang bahwa cairan infusnya akan habis atau hampir habis, seperti itu. Ataukah mereka yang langsung sudah datang? Ada beberapa kali yang mereka datang, ada juga yang saya harus pencet tombol, jadi untuk ingetin, ini cairan infus saya udah mau habis nih, kayak gitu. Oke. Ya. Kak Cindy, kita harus bicara betul-betul apa adanya ya, supaya kita mau
mau membuat satu implementasi dari akreditasi rumah sakit itu. Karena poin-poin yang ada di akreditasi rumah sakit itu, servis atau pelayanan itu adalah dengan dia menghandle 6 pasien yang kita sepakati tadi itu, dia harus tahu loh, oh kalau ibu ini yang pasien saya nama Cindy ini, dia diinfus sekarang misalnya jam 1 siang, kemudian satu bag itu 500 cc, lalu katakanlah 10 tetes per menit, atau 20 tetes per menit, katakanlah seperti itu, berarti dia akan hitung sekian jam ke depan botol itu udah habis. Dan itu di dalam rekam medik pasien itu, dia mesti cantum di situ tuh. Dia bikin perhatian di situ bahwa nanti katakanlah jam 6 sore ini sudah habis. Dengan demikian kan dia cuma menghandle 6 pasien tuh. Dia akan tahu dong. Dia akan tahu itu. Dia akan tahu bahwa jam 6 sore ini aku mesti menghubungi Ibu Cindy untuk menggantikan atau untuk mencek kembali bag infus itu sudah mau habis atau botol cairan infus itu sudah mau habis atau belum. Nah, itu betul-betul yang diajarkan pada saat akreditasi itu. Nah, implementasinya ya kembali lagi ke service excellence. Itulah dia. Jadi percuma kalau yang diajarkan dengan di akreditasi rumah sakit itu bagaimana manage pasien itu. Karena di dalam akreditasi itu tujuannya adalah untuk pelayanan yang berorientasi ke pasien. Kalau kita lihat tujuan dari akreditasi rumah sakit itu, salah satu kalimatnya atau kata yang muncul itu pelayanan berbasis pasien atau pelayanan berorientasi pasien. Menjadi persoalan pelayanan berorientasi pasien ini hanya pada saat akreditasi itu. Iya. Dan memang kalau dan memang harus dia juga sampaikan ke pasien, ini kita sedang ada tim akreditasi nih Bu gitu, karena memang pada saat itu memang mereka menyampaikan itu. Nanti kalau misalnya dijawab sudah pernah dijelasin ya Bu kayak gitu, jadi atau Ibu bisa jawab, dan mereka ngomong kayak gitu itu bisa, itu bisa saja. Tapi kenapa setiap hari tanpa ada asesor atau surveyor dari akreditasi itu, kenapa dia nggak lakukan itu? Sehingga ini menjadi habit. Menjadi habit, menjadi kebiasaan. Jadi kita nggak takut tuh sama yang namanya asesor atau surveyor akreditasi itu. Terus terang kasih di rumah sakit mereka paling takut itu sama surveyor atau asesor kartu. Kalau bagi saya yang kita harus takut pasien. Iya, harusnya seperti itu Pak ya. Iya, karena apa? Ya saya mesti bilang nih, asesor atau surveyor yang betul-betul adalah pasien, bukan karsunya itu. Ya, saya mesti berani, saya harus bilang itu. Dan iya, sebagus apapun hasil yang kita dapat dari akreditasi itu, tapi implementasinya tidak seperti yang diajarkan dengan pelayanan prima yang baik sesuai kebutuhan dan diajarkan akreditasi itu, untuk apa kasih? Iya. Nanti akhirnya begitu. Setiap akreditasi itu heboh. Betul, heboh. Hebohnya itu adalah menyenangkan hati surveyor atau asesornya. Bukan menyenangkan hati pasien sebagai bosnya. Iya. Iya dong. Betul. Emang beda sih coach. Beda sekali. Kita menyenangkan hati pasien dong. Iya. Karena apa? Kalau pasien nggak datang, emang kita digaji? Enggak. Emang surveyor datang, asesor datang, pasien datang? Enggak. Pasien juga belum tentu tahu Pak. Itu yang mana kan tim akreditasi itu. Yes. Iya. Jadi begitu. Oke, itu mungkin terlalu ekstrim, tapi kita samakan deh untuk saat ini atau ke depannya.
rasa khawatir, rasa kekurangan, dan rasa belum siap terhadap akreditasi itu kita samakan dengan rasa yang belum mampu memberikan pelayanan terbaik untuk pasien. Kita samakan dulu tuh. Karena saya mau bilang, asesor yang baik adalah pasien, bukan asesor akreditasi. Demikian, saya Doni Tahapari. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye-bye.